Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومن لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كنية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin, para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz yang dimuliakan Allah, orang-orang tua kami, para syiban yang kita doakan orang-orang tua kita tetap diberikan sehat walafiat oleh Allah, dipanjangkan usia, dipanjangkan umur, diberikan ma'unah taufik inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk terus membersamai kita. Mudah-mudahan Allah terus memancarkan, menurunkan barakah melalui beliau dan melanjutkan kepada kita. Amin Allahumma amin. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus, para jamaah, ikhwatul iman dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah atas segala nikmat, nikmat iman, Islam, taufik inayah hidayah, nikmat diberikan waktu yang luang, diberikan kedamaian, diberikan kesempatan untuk terus beribadah, belajar, istiqamah dalam mengisi sisa-sisa usia kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersemangat untuk terus kita mudah-mudahan istiqamah dalam kebaikan dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai majelis kita, mengumumkan bahwa besok insyaallah kita akan hadir bersama-sama di Haul Rubabah Syarifah Ummi Kulthum binti Syekh Abu Bakar bin Salim di Panglong 13 Ilir. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti rangkaian tersebut untuk mengambil keberkahan dan kebaikannya. Amin Allahumma amin. Berikutnya juga minta suratul Fatihah khusus untuk salah satu ikhwan kami yang hari ini bermilad, artinya berulang tahun atau merayakan hari jadinya hari ini. Mudah-mudahan kita doakan Allah berikan keberkahan umur, keberkahan harta, keberkahan keluarga, keberkahan semua yang Allah berikan, dan juga kenikmatan diberikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulitul salihah. Nama saudara kami namanya Alfen bin Fulan. Ala hadiniyah wa ala kulitul salihah wa ala hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadratal muhtaramin, ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan tentang
bab nikah, maka malam hari ini kita akan membahas tentang sifatul mar'atil matlubati, tentang sifat-sifat perempuan yang dibutuhkan atau sifat-sifat yang mestinya ada pada seorang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi wa bimasyaikhi fid dharain amin. Al-mar'atu hiyal madrasatul ula lit-tifli. Dalam kitab Syarhul Yaqut An-Nafis dinyatakan al-mar'atu, seorang wanita itu atau seorang ibu itu, hiyal madrasatul ula lit-tifli, dia itu adalah sekolah yang pertama bagi seorang anak atau bagi seorang bayi atau siapapunlah istilah namanya. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa yang lain al-ummu madrasatul ula. Dalam bahasa yang lain bahwa ibu itu adalah sekolah yang pertama. Ya, halaman 230. Ikhwah dimuliakan Allah, bahwa ini diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyarah daripada beliau itu, beliau menyatakan tazawwajul waludal wadud. Nikahilah perempuan itu al-walud yang penyayang, al-walud yang subur, al-wadud yang penyayang. Artinya secara fisik dia bisa melanjutkan keturunan, karena memang itu tujuan dari pernikahan seorang anak Adam, untuk melanjutkan keturunannya. Juga al-walud ini isyarah daripada hadis ini menikahi wanita yang sehat secara fisiknya. Kemudian al-wadud, wanita yang penyayang, artinya dengan sifat kasih sayang ini maka dia akan melayani suaminya, juga dia akan menjadi pengayom bagi siapa? Menjadi pengayom bagi anak-anaknya. Ikhwan dimuliakan Allah, menarik sekali ketika Al-Imam Al-Qutbur Rabbani Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi Sahibul Maulid menyatakan, ketika kepada kaum perempuan, ketika kaum perempuan itu punya anaknya tiga, maka hakikatnya anaknya itu 4. Yang sulung yang mana? Lakinya itulah anak sulung. Ngapo? Ya nak diurusi juga. Kopi nak dibuatkan, baju nak disetrikakan, kadang handuk nak disiapkan. Kemudian maaf, kadang-kadang bahkan pakaian yang paling pribadi pun kala budak kecil, dia dulu harus disiapkan. Makan anak dulu, itu namanya anak sulung. Maka berarti seorang wanita ketika dia punya anak 3, maka anaknya 4, maka berarti wajar ketika dinyatakan bahwa oleh beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau menyatakan bahwa ketika dalam satu rumah berharap bahwa laki-laki dan perempuan soleh itulah ideal. Tetapi kata beliau, ketika dalam satu bahtera rumah tangga yang laki-lakinya soleh, yang perempuannya tidak solehah, maka itu belum tentu akan membawa kebaikan. Tetapi ketika misalnya andaikan saja qadar Allah terjadinya, yang lakinya biasa-biasa saja, maksudnya tak terlalu taat, sementara yang wanitanya itu masya Allah salihat, taat, qanitat, abidat, muhsinat misalnya, maka itu akan membawa arah yang baik kepada keluarganya, karena pengaruhnya besar. Karena memang tabiatnya seperti ini, bahwa kita laki-laki itu sekalipun kita berjibaku untuk peras keringat banting tulang, dan justru karena itulah maka kemudian waktu kita membersamai anak terutama itu tidak sebanyak kaum wanita membersamai anak-anak kita di rumah masing-masing. Maka berarti yang banyak menanamkan moral, menanamkan pendidikan, memberikan contoh dari pagi sampai ke petang, maka itu adalah kaum wanita atau istri kita masing-masing, atau ibu dari anak, ibu daripada anak-anak. Maka wajar ketika dinyatakan bahwa al-ummu madrasatul ula atau al-mar'atu hiyal madrasatul ula lit-tifli, bahwa kaum wanita itu, seorang perempuan, seorang ibu itu sekolah yang pertama bagi anak-anak, karena dari situlah anak-anak akan mengenal aturan-aturan dunia maupun aturan agama.
terbentuknya anak itu amat sangat terbentuk oleh siapa? Oleh kaum perempuan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita lihat bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau ditantang ibunya, engkau bukan anakku selama engkau belum bisa menghadirkan berjumpa dengan Rasulullah secara yaqadatan. Ini kita pernah bahas hal tersebut. Kita lihat juga bagaimana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau ditantang oleh ibunya bahwa engkau tidak akan menjadi anakku sebelum engkau pulang dengan ilmu yang banyak. Artinya ibu yang menjadi pendorong dari menjadinya sosok ulama sekaliber Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Asy-Syafi'i tidak akan menjadi Al-Imam Asy-Syafi'i al-mujtahidul mutlaq yang kalau dia tidak punya ilmu yang hebat. Maka di sebalik orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, para penghafal Quran, para alim, para ulama, tokoh apapun itu, maka ada sosok guru yang pertama yaitu ibunya masing-masing. Entah mereka ini punya ilmu agama atau punya ilmu yang diturunkan dari pesan-pesan petuah-petuah bijak dari orang-orang tuanya. Pendek kata, seorang wanita menjadi madrasah, menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan takhayyaru li nutafikum atau kama qala Rasul. Maka pilihlah tempat untuk menitipkan benih-benih anak kalian kepada wanita yang memang itu bisa untuk dijadikan tempat penitipan, kira-kira kasarnya seperti itu. Artinya carilah karakter yang baik, karakter yang keibuan, karakter yang pendidik segala macam. Karena mengapa? Karena ketika seorang ibu itu adalah ibu yang baik, maka besar kemungkinan anak-anaknya bisa-bisa akan menjadi sangat baik. Ada bapak-bapak yang baik, tetapi mungkin istrinya tidak terlalu atau sedang-sedang saja misalnya. Maka kita pergi ke majelis seperti ini, kadang-kadang kita majelisnya 1 jam, 1 jam setengah, begesanya 2 jam biasanya. Balik-baliklah dulu, budak-budak lah tidur. Besoknya kita bangun subuh, anak-anak belum tahu. Ketika balik, anak begawi lagi sampai ke petang, tak bertemu dengan anak. Atau sekedar say hello, assalamualaikum, apa kabar, khalas. Tak banyak yang bisa kita berikan. Kenapa? Karena kesibukan kita masing-masing. Yang hatta kita ini sebagai ayah, kadang banyak yang kita dapat di pengajian, tapi kita lupa menyampaikan kepada istri dan anak. Ini kita harus akui. Maka yang paling berperan itu adalah kaum wanita. Maka oleh karena itulah kaum wanita punya hak untuk mendapatkan ta'lim dari kita. Kalau kita ternyata belum bisa ke arah itu, maka minimal kita mengizinkan istri kita masing-masing untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Jangan tak dikasih wadah, jangan tak dikasih kesempatan, karena nanti yang akan kesusahan kita sendiri. Kenapa? Karena yang bakal ngurusi najis istinja anak kita ya istri kita masing-masing. Yang ngurusi makannya benar atau tidak istri kita masing-masing. Yang bakal mengarahkan kepada anak laki-laki, begini loh nak cara kencing yang bagus. Kepada perempuan, ini loh nak tanda-tandanya kamu sudah haid. Itu siapa? Itu istri kita masing-masing. Maka wajar al-mar'atu hiyal madrasatul ula lit-tifli, bahwa kaum wanita merupakan madrasah, sekolah yang pertama bagi anak-anak. Maka berarti madrasahnya ini, sebelum anak-anak kita mengenal apa itu ABCD, belum mengenal siapa itu ustadz-ustadzahnya di madrasah, tak mengenal bapak ibu guru di sekolah, yang paling pertama guru yang dia kenal adalah orang tuanya, wabil khusus ibunya. Maka berarti kita harus, Al-Fakir sering sampaikan, mari sekali seumur hidup kita ucapkan terima kasih kepada istri kita masing-masing. Istriku, terima kasih karena engkau telah mendidik anak kita, membesarkan mereka, berikan apresiasi, berikan hal-hal yang menyenangkan bagi mereka. Kalaupun ternyata qadar Allah sudah mendahului kita, maka kita kirim Fatihah, tetap sampaikan rasa terima kasih tersebut. Mudah-mudahan Allah sampaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, atau kama qala man lam yashkurillah lam yashkurillah man lam yashkurin nas, bahwa orang yang
tak tahu berterima kasih kepada manusia, maka dia hakikatnya belum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang kita ini terima kasih ke kawan yang sudah bantu, mau kasih lur yang telah bantu kami. Kita terima kasih kepada guru kita, Habib, Ustaz segala macam. Makasih kiai segala macam. Makasih ke teman-teman. Tapi kepada istri kita lupa terima kasih. Sementara tugas terberat itu dalam hidup rumah tangga itu adalah ngurusi anak yang dititipkan Allah kepada mereka. Maka kita ucapkan terima kasih. Jazakumullah khair. Belikan pepek dos atau belikan kembang seikat. Kalau rasanya kembang sayang, juga Soekarno Hatta tak baca, juga apa misalnya. Yang penting yang menyenangkan hati. Tapi biasanya kaum wanita ini sikap itulah kalau sudah matanya kabur itu penunjuk yang abang-abang tuh pasti terang tuh matanya. Apalagi tebal sama ini selesai sudah. Ya. Ikhwan muliakan Allah. Kemudian selanjutnya yang kedua, ikhtara Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ikhtara Ahmad bin Hanbal imra'atan awra'a ala ukhtiha wa kanat jamilatan. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal lebih memilih seorang wanita awra, yang mohon maaf artinya picek, ala ukhtiha dibandingkan dengan saudarinya, wa kanat jamilatan, sementara ini saudari dari istri beliau yang yang picek itu jamilah, cantik. Fasa'ala, maka beliau bertanya, man a'qaluhuma, di antara dua saudari ini, yang satu yang buta atau picek ini, yang satu cantik ini, man a'qaluhuma, siapa yang paling cerdas, siapa yang paling berakal di antara keduanya? Dijawab al-awra, yang paling cerdas itu yang matanya itu picek ini, yang kurang sempurna matanya. Maka apa kata beliau? Zawwijuni iyyaha, nikahkan aku dengan yang picek itu, yang buta. Mengapa? Karena beliau mencari bukan wanita yang cantik, tapi mencari bagaimana akan menurunkan DNA, faktor genetik kepada anak-anak melalui wadah yang terbaik. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kecerdasan anak terkadang menurut sebagian ahli psikolog bahwa mereka menyatakan kecerdasan anak itu amat sangat bergantung dengan kecerdasan wanitanya. Maka kita lihat bahwa betapa ternyata seorang anak atau beberapa anak atau seluruh anak ketika dia menurunkan gen ibunya, dan ibunya ternyata memang cerdasnya alami, maka biasanya anak-anaknya luar biasa hebat. Artinya kalau cerdas pada aspek kecerdasan menghafal, kecerdasan angka yang besar, ranking 1 segala macam. Tapi kita akan sepakat bahwa tidak ada yang di masjid ini yang tak cerdas. Tidak ada yang di atas muka bumi ini yang tak cerdas. Semuanya cerdas sesuai dengan kapasitas, kemudian sesuai dengan jalurnya masing-masing. Ini yang harus kita pahamkan bersama, bahwa kekeliruan zaman dahulu bahwa anak yang cerdas, anak yang hebat dulu dibatasi dengan ranking 1, 2, 3. Kalau anak-anak yang masuk kelas sekolah sosial IPS dah hebat katanya. Anak-anak yang masuk kelas IPA, jempol. Anak-anak bahasa dah bagus. Anak-anak yang mana misalnya, apalagi anak-anak yang masuk SMK, tata boga segala macam, katanya itu jurusan yang paling bawah stratanya kira-kira. Padahal ternyata kadang di ujung-ujungnya budak yang ranking-ranking ini anak buah budak-budak IPS ini. Ketika sudah 20 tahun ke depan misalnya. Dan biasanya kita zaman dulu diagung-agungkan dengan anak ini ranking maka hebat semua. Sementara anak-anak yang bisa main voli, bisa melukis segala macam, dia tak seolah-olah tak berguna. Nanti ketika misalnya ada pertandingan porseni tingkat kabupaten, provinsi, nasional, yang sering mengharumkan ini anak-anak seni, anak-anak olahraga ini. Ikut voli, lari, tarik tambang, bola kaki, ya mereka ternyata cerdas pada aspek olahraga. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, tidak ada yang tak cerdas. Tinggal bagaimana kita mengarahkan sesuai dengan arahnya. Dan wanita yang hebat adalah dia tahu bagaimana kapasitas, bagaimana ini karakter anak-anak sejak dininya. Anak ini hobinya megang pisau, bukan Palembang kita nak betujahan, bukan. Bahwa megang pisau ini berarti apa? Dia ni nak mula bawang nak masak, sekalipun lanang dah apa-apa. Banyak sep-sep hebat tu yang lanang kok.
Beliau punya mi, wong lama masya Allah ajib, cowok laki-laki. Kadang masaan ibu-ibu kalau sudah ketemu chef yang hebat itu. Chef bukan asep ya, chef tukang masak. Artinya ikhwan dimuliakan Allah, ibu yang hebat bisa mengarahkan anak ini di sini. Maka kebijakan kita orang tua, tolong jangan paksakan mereka menjadi boneka obsesi kita. Maksudnya bagaimana? Dulu Al-Fakir pengen yang dulu tuh masuk kelas bahasa. Anak Al-Fakir saya itu tak paksa, kamu masuk kelas bahasa. Atau pengen, kanola lewat masa pengen hafal Quran tapi tidak baca, akhirnya anak kamu harus hafal Quran. Kalau anak tak kati arahan ke sana, tidak usah dipaksa. Hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, khair, jangan dipaksakan sampai 30 juz. Kuatnya anak di olahraga, bagus ke olahraga, yang penting nilainya, akhlaknya, moralnya, imannya, berjamaahnya bagus, maka olahraga kuatkan. Hafalan, yang penting bacaanmu bagus. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kadang banyak orang tua pengen yang anaknya hafal Quran, digenjot, ditekan-tekan, harus hafal Quran. Sementara anaknya dari awal galak ngapal, kesian dengan anak. Jadi obsesi orang tua, dan itu yang terjadi betapa banyak. Sebagian kecil ya, tidak sebagian besar. Anak-anak di pesantren itu kadang banyak bikin ulah, minggat, tidak melok kegiatan. Disuruh sholat berjamaah dia masuk lemari. Disuruh sholat berjamaah dia ke pucuk keloteng-loteng. Itu ngapa? Pas ditanya, memang sengaja bikin masalah supaya dikeluarkan, tak tahan di pondok. Ngapa? Aku katanya dipaksa sama abi umiku. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, memang pada ujung-ujungnya mereka akan nyesal kenapa tak menyelesaikan sekolah di pesantren. Tapi betapa banyak ternyata kita sebagai orang tua kadang memaksakan anak, kamu harus begini, harus begitu. Awalnya tanya, nak kamu nak sekolah di mana? Tapi diarahkan dulu, gini loh, pesantren tuh gini. Kita berikan deskripsi, kita berikan gambaran, kita narasikan yang baik bahwa pesantren begini. Selebihnya ketika dia masih di sini, yang penting syaratnya satu, kamu tetap harus sholat segala macam dengan aturan kita. Boleh SMP, tapi kamu harus ini. Buat teken tanda tangan perjanjian, khair silakan. Itu yang bagus. Tapi sekarang kan banyak, kamu harus ini, kamu harus itu. Di Sidogiri ya ikhwan, satu pesantren Sidogiri itu puluhan ribu isinya. Tapi yang bisa diandalkan kata kiainya paling 50. Yang 50 inilah siapa? Yang 50 inilah yang memang pengen mondok dari awal. Selebihnya dipaksa orang tua supaya bisa jadi ustaz. Dipaksa, tak apa-apa, bagus, sangat bagus. Tapi terkadang kalau ketika ada anak yang tidak betah, kita sebagai orang tua harus siap dengan antisipasi. Baca menghibur, bila perlu datangi, setahun baca 2 atau 3 kali, khair, itu kompensasinya. Tapi kalau tidak kuat, maka jangan salahkan anak, mungkin karena dia punya keinginan. Nah, orang tua yang bagus, terutama ibu yang baik, bisa mengetahui arah anak itu kemana semenjak dia dini. Ikhwan dimuliakan Allah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal yang hebat itu, yang masya Allah luar biasa, ternyata beliau lebih mementingkan siapa yang paling berakal di antara kedua saudari tersebut, bukan yang paling cantik. Karena istilah orang, kalau paling cantik itu habis-habis ya dibawa ke kondangan, ya selesai. Sekedar lemak dijengok, selesai. Diajak kalian 15 kali 7, bingung nyari HP, nak buka dulu, mau buka kalkulator dulu misalnya. Atau ketika ada masalah tak baca. Tetapi ketika yang aqal, yang lebih berakal, yang cerdas, maka dia bisa menyelesaikan masalah. Kemudian dia bisa membantu tugas-tugas suami, dia bisa memberikan solusi segala macam. Maka Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau cari yang cerdasnya, bukan yang sekedar penampilannya bagus. Kalau dia cerdas, penampilan bagus, alhamdulillah, itu bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga. Ini pernah kita bahas bahwa pada satu saat bahwa ada seorang perempuan mengunjungi Al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu wa huwa jalisun baina ashabihi. Sementara Imam Abu Hanifah sedang duduk bersama murid-murid beliau. Wanita ini membawa satu apel, yang apel ini sebelahnya itu berwarna kuning, satu sebelahnya berwarna merah. Dikasihkan tanpa ngomong.
Karena beliau dibelah, dilihatkan isi, ini perempuan, kemudian pergi. Murid-murid beliau bingung. Wahai imam, apa maksud perempuan tadi? Ini perempuan pengen tahu, pengen bertanya tentang bagaimana hukum darah haid. Karena darah itu begini-begini, maka saya jelaskan bahwa darah itu yang berwarna kemerahan seperti ini, di sebelah ini apel yang warna merah itu, maka itulah darah haid. Kalau ini darah ketika suci, maka ditampakkan ke balik muka. Nah, ini menunjukkan perempuan cerdas. Ini perempuan cerdas. Dia ternyata tak banyak ngomong, tapi membawa apel, kemudian selesai. Lepas dibelahkan Allah. Salah satu ciri orang cerdas itu, baik laki-laki maupun perempuan, itu penasarannya tinggi. Nak bertanya apa ya? Jadi nak bertanya itu bukan pada aspek yang negatif ya. Orang kan nak banyak nak bertanya, tapi bertanya, lakimu pegawai di mana, berapa gaji, terus anakmu sekolah di mana, tabungan kamu berapa. Itu sudah tak pas lagi ya ikhwan. Bukan yang itu yang banyak bertanya, tapi banyak bertanya tentang hukum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ni'matin nisa nisaul ansar. Ansar. Sebaik-baik wanita itu wanitanya kaum Ansar. Kenapa? Bahwa mereka tak pernah malu untuk menanyakan tentang nilai-nilai kebenaran. Mengapa ya ikhwan? Kaum wanita muhajirin itu, orang-orang Mekah itu, mereka pemalu. Kenapa pemalu? Karena sekalipun mereka itu datang pusat kota lah, pusat tempat berlalu lalangnya lalu lintas orang-orang Arab. Tetapi wanita-wanita Arab ini paling yang datang kepada mereka sesama Arab saja. Madinah, sekalipun komunitasnya saat itu tidak atau belum sebesar di Makkah di kala itu, tetapi di situ kan bercokol, di situ ada orang Nasrani, di situ ada orang Yahudi, di situ ada orang-orang Arab Aus dan Khazraj. Sehingga asimilasi budaya itu terjadi, pertukaran budaya itu terjadi, termasuklah misalnya pengaruh-pengaruh dari orang Yahudi ini. Mereka menuturkan bahwa kalau variasi menikah itu begini loh, kalau malam pertama itu harus begini-begini. Itu mereka tanyakan kepada Rasulullah. Ya, sampaikan bahwa dalam hadis yang dinyatakan, ya Rasulullah, bagaimana seorang laki-laki yang mendatangi perempuannya itu dari belakang tapi tetap dari arah depannya. Maka kata Rasul, kemudian turun ayat Nisa hukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Bahwa istrimu itu adalah apa? Adalah sawah ladang, ya silahkan bagaimanapun kalian mengolahnya, bercocok tanam, tak jadi masalah. Yang penting sesuai dengan aturan syariat. Itu bagi wanita Mekah, orang-orang muhajirin, mereka malu menanyakannya. Tapi orang-orang Ansar, wanita-wanita Ansar tak malu mereka. Kenapa? Karena bagi mereka ini hukum, jadi harus kita tanyakan. Dan berkah mereka banyak bertanya itu yang tak malu dalam kebenaran. Wanita yang dari muhajirin pun ketiban ilmu pengetahuannya, dapat ilmunya. Jadi apa dimuliakan Allah, berkah galau. Pemalu itu berkah. Rai tambang juga berkah. Rai tambang itu misalnya adonian ya kan. So, kiai orang tanya, orang lagi rame-rame itu. Dia bertanya, tapi dengan barokah itu kiainya jawab atau habibnya jawab, sehingga yang lain bisa dapat ilmu pengetahuan dari itu. Berkah itu namanya. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, jadi disitulah Allah menyatakan bahwa kelengkapan manusia ini dijadikan berbeda-beda, salah satunya untuk bisa saling berikan manfaat satu sama lain. Yang pemalu ada barokahnya, yang kira-kira malu-maluin juga ada berkahnya juga. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, makalah yang keempat, kana Aliun radhiyallahu anhu yaqul, adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, syarru khisalir rijali khairu khisalin nisa'i. Sifat yang buruk bagi laki-laki atau seburuk-buruk sifat bagi laki-laki menjadi sebaik-baik sifat bagi perempuan. Seburuk-buruk sifat laki-laki kalau ada pada perempuan menjadi sebaik-baik sifat untuk perempuan tersebut. Apa maksudnya? Al-bukhlu waz-zahwu wal-jubun. Al-bukhlu itu pelit, waz-zahwu itu angkuh, kemudian wal-jubunu itu maaf, dia penakut misalnya.
Fa innal mar'ata idza kanat bakhilatan hafizat malaha wa mala zawjiha. Kata Sayyidina Ali, seorang perempuan itu kalau pelit, maka pelit itu dia arahkan untuk apa? Untuk menjaga hartanya juga harta suaminya. Itu perempuan kalau dia pelit. Wa idza kanat mazhuwatan istaknafat an tukallima kulla ahadin bi kalamin layyinin muribin. Apabila perempuan itu angkuh, maka angkuhnya dia pergunakan untuk apa? Untuk menahan dirinya supaya dia tak berbicara dengan laki-laki lain dengan kalam lain, dengan omongan yang lembut, lemah lembut, yang aduhai sehingga orang akan tergoda. Omongannya kasar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Permisi, nang apa? Ay, kata Allah kecaan. Bagus, itu perempuan yang bagus. Kalau Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, nyari apa? Wah, kata uang caknya, bibi ini lado laki apa belum? Laju, mulailah kemana-mana otak laki yang nelpon itu. Nah kalau dia angkuh, nang apa? Aduh, nang kate. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagus, mantap. Angkuhnya untuk siapa? Untuk ya suami orang lain. Kalau untuk suami sendiri ya dia berlemah lembut. Itu kata Sayyidina Ali. Kemudian selanjutnya, wa idza kanat jabanatan fariqat min kulli syai'in falam takhruj min baitiha wattaqat mawadhi'at tuhmati khifatan min zawjiha. Dan kalau dia punya sifat lemah hati atau penakut, barokah penakut itu, maka dia tak akan keluar ke tempat-tempat yang kira-kira nanti akan jadi masalah. Nak kemana? Aduh, udah lemah aku. Ngeri ya. Ngampung. Laki aku marah, itu bagus. Artinya terjaga kehormatan suaminya. Kan ada yang macak-macak yang berani-berani, dah apa-apa laki aku dah marah, ngompol di sini, ngompol di situ, melok acara ini, melok acara itu. Boleh orang jenguk, itu bini siapa? Laju fitnah terjadi. Maka ikhwan dimuliakan Allah. Tetapi kalau ini sifat terjadi pada siapa? Pada laki-laki, tak bagus. Pelit misalnya, maka tak bagus. Seorang laki-laki pelit itu tak bagus. Bininya sama anak makan kerupuk misalnya sepanjang tahun. Dia makan apa? Makan ayam. Bininya makan balur bulu ayam. Nah, ini musibah. Kemudian angkuh. Ya, orang angkuh tak akan bisa apa? Tak akan punya dapat banyak teman kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan dia angkuh, maka itulah yang akan berguna bagi dirinya, juga bagi keluarga suaminya atau bagi suaminya. Kalau dia penakut, lemah hatinya, maka dia tidak akan ke tempat kemanapun yang itu akan suaminya akan marah. Kemudian juga dia tidak akan masuk ke tempat yang makanan tuhmah, di tempat di mana itu akan muncul dia sebagai posisi tertuduh. Ya ikhwan dimuliakan Allah, ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya kira-kira fima ma'nah, beliau menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqifanna mawaqifat tuhami atau kama qala Rasul. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menempatkan dirinya dalam posisi tertuduh. Maksudnya mana posisi tertuduh? Posisi tertuduh itu misalnya ini misalnya bahwa ada seorang wanita. Ternyata wanita ini ya memang orang asing. Kita tuh merasa kasihan. Kasihan, nak dibonceng. Tempat sepi. Ya bagaimanapun wanita yang asing ini, yang halal dinikahi memang tak boleh untuk dibonceng secara syariat Islam. Maka kalau gitu, dia tuh kasihan segala macam, tetap bahwa kita dalam posisi tertuduh. Maka jangan salahkan orang kalau kita dalam posisi tertuduh. Yang kedua, kita ni duduk lama, marahi kotak amal, dikosok-kosok kotak amal tu, dijingok-jingok, lah masjidlah sepi, ngapolah budak itu kata uangnya kotak amal, kamu nak ambil isinya apa kira-kira? Padahal tidak, cuma nak jingok, alah kebagus kotak ini, cuma kan uang jingok, budak ini cari, bentar lagi habis isi kotak itu kira-kira. Itu namanya memposisikan diri kita dalam posisi yang tertuduh. Sekalipun kita tak melakukan apa-apa, tapi kita yang duduk di situ, dijingoi, dikelilingi,
diasat-asati, mungkin ngambil HP itu, senter dibuka jingok itu. Nah, itu kan posisi tertuduh itu namanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan memposisikan dirinya dalam posisi yang tertuduh. Jadi kalau memang misalnya kita naik mobil, ternyata itu siapa? Ini santriwati saya harus bawa satu, misalnya dia bawa teman sesama ustaz, atau mungkin dia harus bersama istrinya biar aman. Dek, siapa? Umi, ayo kawan nih, Abi ngantar siapa? Itu ada murid kami yang ketinggalan tuh. Nah, dengan istri aman, dengan istrinya sendiri, maka dia tidak akan dalam posisi tertutup. Karena ngapa dunia ini lidah itu tajam dan mata itu di mana-mana. Maka kita menghindarkan hal-hal seperti itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, selanjutnya yang kelima, ruwiya an Abi Ma'syarin annahu qala halafa rajulun annahu la yatazawwaju hatta yastashira mi'ata nafsin lima qasa min bala'in nisa. Dari diriwayatkan dari Abi Ma'syar. Abi Ma'syar ini telah bersumpah, ya Allah, aku bersumpah aku tak akan menikah sampai aku minta nasihat, minta masukan dari 100 orang. Ngapo? Dalam bahasa sederhananya, kawan ini pecah patkai. Yang cerita sungguh kong itu. Apa omongan patkai itu? Begitulah cinta, derita tiada akhir. Nah, itu kan. Neman dikecewakan oleh kaum wanita. Jadi dia ini trauma sampai bersumpah, ya Allah, aku tak akan menikah sampai minta nasihat kepada 100 orang. 99 sudah. Tiba-tiba yang ke 100 nak dimintai tanya itu ada orang ODGJ, penampakan cak wong gila, baju coreng-moreng, mukonya hitam, megang sapu, membasuh kita cak kano tuh, megang kayu dibikin cak kuda lumping, dipukul-pukulnya cak kuda lumping itu loh, kelompak kira-kira itu. Dia bertanya, mas kira-kira itu, aku nih nak kawin, tapi nak kawin ini aku tak akan menikah kecuali bertanya kepada 100 orang dan kamulah orang yang ke 100. Kata orang yang cak wong gila ini, tanyakan yang penting, yang bukan urusanmu tidak usah tanyakan. Ya khair. Nak nanya apa kata orang gila? Pak, kamu gila. Ngomongnya teratur. Aku nak bertanya mak mana menikah itu. Katanya itu menikah itu ada 3 perempuan itu katanya. Jenis perempuan itu ada 3. Ya immalaka au alaika. Boleh jadi perempuan itu akan menguntungkan bagimu, atau dia merugikanmu, atau tak merugikan juga tak menguntungkan. Yang pertama, laka, ketika engkau mendapatkan seorang gadis perawan yang dia belum kenal dengan laki-laki sama sekali, maka dia tipenya penurut. Artinya tidak ada orang yang dia kenal laki-laki kecuali kamu. Artinya maka sebaik-baik laki adalah kamu. Kalaupun kamu jahat, kalau kamu tak baik, maka dia katakan pasti laki-laki seperti itu semua. Artinya apa? Artinya bahwa kamu menjadi orang yang pertama masuk dalam kehidupannya. Dan kalau sudah seperti itu, dia akan menyerahkan semuanya kepadamu. Jiwa, raganya, cintanya, kepercayaan, segala macam. Kamu dapat seperti itu, maka itu yang menjadi kebaikan bagimu. Terus yang kedua katanya, yang kedua, kalau engkau mendapatkan wanita yang sudah pernah menikah dan dia ada anak, kalau kamu baik pada dia, maka ya kamu bisa hidup. Tapi kalau kamu buruk pada dia atau dapat perempuan yang buruk, maka kamu siap-siap hartamu habis, kemudian dihabiskan. Yang dia pentingkan adalah anaknya. Istilahnya ada anak, dan dibawakan anak. Ternyata ini perempuan tak bagus, maka hartamu disedot, kemudian disedot hartanya diberikan kepada anaknya. Maksudnya dia bawa anak kan. Nah, itu engkau habiskan. Yang ketiga, ya bisa jadi laka wa alaika. Boleh jadi bagus, boleh jadi tidak. Maksudnya bagaimana engkau menikah dengan perempuan yang sudah pernah menikah sebelumnya. Kalau dia bagus, kamu bagus, maka itu akan menguntungkan bagimu. Ngapo tak kati anak, kamu bisa fokus. Kalau tak bagus, kamu tak diurusinya. Dia akan memperhatikan dirinya sendiri. Itu yang tak bagusnya.
kemudian dia akan membanding-bandingkan kamu dengan suaminya yang pertama. Maka ikhwan dimulakan Allah. Nah, kau nih katanya, sebenarnya kamu ni siapa? Kan sudah aku omong ke kata wong gila ini, nanyo tuh tentang urusan kamu baik. Jangan nanyo yang tidak penting bagi urusanmu. Dan ini sudah pertanyaan tidak penting lagi kata yang gila itu. Aku bersumpah berjanji tak akan menceritakan. Baik katanya. Aku ini berpura-pura gila ini supaya aku selamat dari kejaran pemerintah karena aku dipaksa untuk menjadi hakim dan aku tak mau. Orang pintar disuruh jadi pejabat tak galak, jadi hakim jadi MK itu kira-kira tak galak. Supaya selamat dari pengejaran pemerintah, dia pura-pura gila. Setelah itu dia menghilang, tak bertemu lagi dengan Abi Ma'syar ini. Tapi nasihatnya sudah diabadikan, dicatat oleh Abi Ma'syar untuk kita semua. Ini berarti banyak di dunia ini ada orang cak pintar tapi tidak pintar, ada orang yang cak buyan tapi masya Allah luar biasa. Ini contoh yang kedua itu. Kemudian selanjutnya ya ikhwan dimuliakan Allah, selanjutnya kanat Rabi'atus Syamiyah imra'atu Ahmad ibni Abil Hawari rahimahumullahu ta'ala tut'imuhu at-ta'ama at-tatayyiba wa tutayyibuh. Jadi adalah seorang wanita salihah bernama Rabi'ah Asy-Syamiyah, salah satu istri dari Ahmad bin Abil Hawari. Yang keduanya sama-sama orang saleh. Rabi'ah ini adalah wanita yang masya Allah ketika dia punya suami, maka suaminya ini diberikan dipenuhi hajatnya, kemudian dicukupkan hidupnya oleh sang perempuan ini. Kemudian ditanya, suamiku, aku ini kan orang yang sangat suka ibadah kepada Allah, maka kalau kamu punya hajat malam ini, dia itu sebelum nanya itu, maka sini Rabi'ah ini sudah siap-siap pakai baju bagus, membasuh kita tuh bersolek dulu, bercantik-cantik, pakai minyak wangi, kemudian pakai pakaian yang bisa menggugah selera suaminya. Ditanya, adakah kamu punya hajat kepadaku malam ini? Kata-kata lakinya, ada. Dia akan duduk tinggal di kamarnya malam ini. Tapi kalau kata lakinya, aku lagi tidak berhajat, maka dia lepas baju yang bagus-bagus itu, dia ganti pakai mukena, dia beribadah kepada Allah sampai subuh. Nah, dalam versi yang lain dengan wanita yang sama ini, kemudian ternyata dia sudah menyampaikan syarat menikah dengan aku ini berat. Kenapa kata suaminya? Menikah denganku ini bahwa aku cintaku sudah habis untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maka kamu tidak akan mendapatkan cinta dariku sepenuhnya. Tak masalah kata lakinya, aku bertabaruk menikah denganmu karena aku bersyukur kepada Allah menikah kepada kekasihnya Allah SWT, dan aku mendapatkan kebaikan. Nikahlah dia. Cuman sebagai istri, dia akhirnya menjalankan tugas. Kalau kamu punya hajat kepadaku, maka malam ini silahkan. Tapi kalau nak kata aku nak bermunajat kepada Allah, lajulah ibadahlah. Sampai dak lemak dewek, akhirnya sang suami ditarik ke tangannya, dicari ke petino, nak kau nikahi wanita ini. Disuruh nikah. Wah, ini kalau insan Jamal ini masya Allah, kejadian langka ini. Jadi karena merasa kasihan suamiku, aku tak lemak dengan kamu, mana-mana tuh kamu tuh laki-laki. Tak mampu, pokoknya kau harus nikah. Dinikah, dicarikan istri yang kedua untuk sang suami. Masya Allah, ini jangan sampai didengar hari ini pengajian Allah. Ajibnya ini wanita ini, Rabi'ah. Akhirnya terpaksa suami menikah, paksaan dari si Rabi'ah ini. Yang masya Allah, ini artinya bahwa kita bicara tentang sifat-sifat mar'ah atau wanita yang dia tahu hak-hak Allah, tahu hak suami, maka dia akan menjalankan semua fungsinya, perannya sebagai hamba Allah, juga perannya sebagai istri dari suami yang dia serahkan jiwa raganya untuknya. Ini masya Allah ya kawan, ini luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah Dzakar al-Utbi annahu kana masyan fi syawari'il Basrah. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Al-Utbi.
Dia berjalan di kota Basrah di Irak sana. Ketika di jalan itu dia lihat itu tuh ada wanita yang cantik sekali, masih muda. Cantik, masih muda, menarik. Wah, cantiknya Arab ya kira-kira main. Kemudian berdekatan dengannya itu dia sedang ngobrol, tapi ngobrol tuh betul-betul ngobrol tuh fokus dengan siapa? Ya maaf bahasa kita tuh sudah agak tua, terus membahasa kita pelemang dekati ambian. Ya mukanya tidak bagus, kemudian fisiknya juga tidak bagus, bajunya compang-camping. Bertanyalah Al-Imam Al-Uqbi, minta maaf, Bu, bapak ini siapa? Lakiku. Hah? Terkejut. Ente galak nikah dengan lanang main ini? Bahasa kita tuh, yalah usialah dewasa, pecahnya miskin, wajahnya tidak bagus. Katanya apa kata perempuan yang cerdas, Masya Allah? Ketika dia menikahi aku, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Ketika aku menikahi dia, maka aku bersabar. Maka syukur dan sabar ini pasangan ahli surga. Orang yang syukur masuk surga, orang yang sabar masuk surga. Jadi ketika aku bersabar, dia bersyukur, maka itu akan jadi kebaikan. Dan itu merupakan takdir Allah yang diberikan kepada aku. Dan aku ikhlas dengannya. Masya Allah. Ini luar biasa. Pernah baru-baru ini kejadian seperti itu. Bahkan pelakunya bercerita. Itu sampai bikin Zainul Habib Umar bin Salim bin Hafiz itu tertawa. Bahwa laki-laki ini tinggal di Amerika, mu'allaf, kemudian akhirnya masuk Islam, belajar Islam bagus. Dia belajar Islam kemudian bertariqah Syadiliyah. Dapat wanita yang muridnya termasuk muridnya Sayyidul Habib Umar bin Salim bin Hafiz, tariqahnya Ba'alawi. Maka kata istrinya bagaimana? Ini menarik. Karena kan Syadiliyah, tariqah Syadiliyah itu kan tariqah yang dibangun dengan asas bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak syukur. Sementara tariqah Ba'alawi itu tariqah yang banyak menekankan sabar. Maka apa kata istri yang cerdas ini? Lakiku katanya kira-kira kau kan Syadiliyah, aku kan Ba'alawi. Maka kau dapat aku, kau bersyukur katanya. Sementara aku ini dapat kau, aku bersabar. Syukur dan sabar dapat kepahala. Masya Allah. Ini wanita yang solehah. Jadi artinya apa? Artinya baik galau ya ikhwan. Jadi kalau kira-kira kita ini dapat pasangan hidup yang mungkin menurut kita ini tidak bagus segala macam, padahal kita yakin istri kita yang terbaik untuk kita, maka kita bersyukur atau bersabar, itu saja pilihannya. Dan dua-duanya bagus. Kaget minggu depan insyaallah bismillah kita akan kemukakan bagaimana riwayat orang-orang yang banyak mendapatkan karamah dengan berkah sabar kepada Allah atas istrinya yang luar biasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kita tutup dengan khatamul majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala nadha ashrafna fatub alaina tawbah tawsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.